Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafran Arif Dwi Prasetyo. Saya adalah mahasiswa program studi teknik biomedik S1. Eh, Nomor MPM saya adalah 1906382220. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2022 hingga tanggal 30 September 2022. Lalu didapatkan judul dari hasil kerja praktik, yaitu analisis perbedaan tes PCR SARS-CoV-2 dengan metode konvensional dibandingkan dengan tes PCR SARS-CoV-2 dengan metode tes cepat molekuler. Nah, selanjutnya akan ada key point dari presentasi yang akan saya bawakan. Yang pertama ada dasar teori yang melandaskan kegiatan yang saya lakukan di kerja praktik. Yang kedua ada penjelasan tentang tes konvensional dari langkah dan cara kerjanya. Begitu pula juga dengan tes cepat molekuler, dan kemudian akan ada pembahasan dan kesimpulan dari semuanya. Nah, pertama kita masuk ke dasar teori. Coronavirus ini adalah sekelompok besar virus RNA terselimuti yang termasuk keluarga Coronaviridae. Coronavirus atau COVID-19 adalah virus RNA yang beruntai tunggal yang memiliki ukuran diameter 80 hingga 120 nanometer. Biasanya dikategorikan menjadi 4 jenis penting yang melibatkan jenis alpha, beta, dan gamma. Nah, sebelumnya sudah pernah diidentifikasi 6 coronavirus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, SARS-CoV-2 ini adalah anggota ketujuh dari keluarga coronavirus yang diidentifikasi menginfeksi manusia. Selanjutnya, kita ke dasar teori PCR. Nah, PCR ini adalah metode yang digunakan untuk menduplikasi dan mengamplifikasi sebuah sequence dari materi genetik. Nah, PCR yang kita gunakan pada pengujian penyakit COVID-19 ini menggunakan versi PCR yang dimodifikasi yang biasa disebut PCR kuantitatif. Nah, PCR metode ini menambahkan pewarna fluoresan ke dalam proses PCR untuk mengukur jumlah materi genetik dalam satu sampel. Nah, pada kasus ini kemudian bisa diukur jumlah materi genetik dari SARS-CoV-2 yang terdapat pada sampel. Selanjutnya kita ke tes PCR konvensional. Nah, di tes PCR konvensional ini terdapat beberapa tahap dan beberapa alat yang digunakan untuk pelaksanaannya. Yang pertama, tahap yang kita harus lakukan adalah inisiasi reagen. Biasanya kita menggunakan sebuah paket pendeteksi untuk COVID-19 yang sudah disiapkan cairan-cairan reagen, ukuran-ukuran dosisnya, serta cara pengolahan dan cara kerja dari protokol alatnya sudah diberitahukan. Nah, pada kali ini kita akan mencampur reagen pada PCR tube strip dan dilakukan homogenisasi dengan centrifuge. Kemudian, reagen yang sudah dicampur tadi dimixing lagi dengan sampel dari pasien. Nah, sampel dari pasien ini diambil dari swab hidung pasien. Setelah di swab hidung pasien ini, sampelnya akan diletakkan pada media VTM atau viral transport medium agar tidak mengkontaminasi dan tidak terkontaminasi dari pengaruh luar. Kemudian campuran dari reagen dan sampel pasien ini dituang dan diukur jumlah volumenya ke cartridge sebuah alat mengekstraksi RNA. Nah, setelah kita ekstraksi RNA-nya, tabung dari ekstraksi RNA ini bisa kita letakkan pada alat yang bernama Bioret CFX96 untuk pembacaannya. Nah, protokolnya seperti yang saya sudah bilang tadi, protokol dari proses membaca ini sudah di-include dari paket pendeteksi penyakit COVID-19 ini. Jadi, sudah ditentukan berapa
lama dan seberapa banyak siklus yang harus dilaksanakan dalam protokol pembacaan ini. Nah, di sini kita lihat ada 3 tahapan dengan tahapan pertama, tahun kedua dengan hanya 1 siklus dengan suhu yang berbeda dan waktu yang berbeda, dan tahap ketiga ini berjumlah 40 siklus dengan waktu yang pendek. Selanjutnya ada 3 target sequence RNA-nya. Yang pertama ada RP gene, yang kedua ada E gene atau envelope gene, yang ketiga ada ICHRP. Dan fluoresan yang digunakan untuk RDRP gene adalah FAM, untuk envelope gene adalah hex atau FIC, untuk ICHRP ini digunakan Sci-Fi. Ini sesuai dengan instruksi dari paket yang dengan produk bernama Biosewum yang kita gunakan. Nah, hasil pembacaan ini akan berupa grafik yang sesuai dengan kata-kata gene yang diinginkan. Jadi akan terlihat dibaca sesuai target gene tadi. Akan timbul seberapa banyak dan kelihatan kurva dari masing-masing target gene. Nah, pengambilan kebesaran hasil tes ini dapat dilihat dengan meninjau nilai kewarnaan dari masing-masing fluorescence. Lalu ada tes cepat molekuler. Nah, tes cepat molekuler ini adalah pengembangan dari tes PCR sebetulnya. Tujuan dari tes cepat molekuler ini sebenarnya untuk menghasilkan tes yang lebih cepat dan lebih aman. Nah, karena sampel ini sudah dimasukkan ke dalam cartridge tanpa harus mixing dan mencampur reagen yang dapat beresiko untuk human error, sehingga konsistensi dan akurasinya bisa terganggu dari pembacaannya. Nah, pada metode ini kita masukkan sampel ke cartridge yang sudah lengkap ada reagennya. Nah, di modulnya itu ada 4 tempat untuk menaruh cartridge, bisa dipilih yang mana saja dan disesuaikan dengan yang kita pilih di softwarenya. Hasilnya akan terlihat setelah 1 jam. Ketika hasilnya positif, biasanya bisa lebih cepat, sekitar 45 menit jadinya, karena alat bisa memutuskan bahwa sudah pasti sampel ini COVID dan tidak perlu dites lebih lanjut. Dibanding dengan tes sebelumnya, tes konvensional yang waktu pembacaan saja berlangsung selama 2 jam, tidak termasuk untuk mixing dan pengambilan sampel dari pencampuran sampel dengan reagen. Nah, kalau kita lihat, metode TCM ini memang lebih unggul dari segi efisiensi, kemudahan, dan resiko error yang lebih rendah. Karena ada 4 tahap yang bisa dilakukan sekali langsung pada TCM, pada modulnya, tanpa harus ada campur tangan dari manusia. Kemudian hasil pembacaan dari tes konvensional ini berupa grafik dan nilai gene terhadap fluoresen yang lebih sulit dibaca dibandingkan hasil pembacaan TCM yang langsung berupa keterangan sampel yang bersifat positif, negatif, presumptif, atau invalid dan error. Jadi mungkin untuk tes yang lebih baik, tentunya tes TCM dianjurkan untuk tes yang lebih cepat dan sesuatu yang bersifat genting. Nah, demikian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.